Saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Mari kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 sebelum kita berdoa ya. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Lalu kita ulangi ayat ketiga bersama-sama ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita baca bersama-sama ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk kemurahan hati Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan kami yang berdosa dan tidak layak ini untuk datang kepada Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya hidup kami ini senantiasa boleh dipersembahkan kepada Tuhan, senantiasa mengikut Kristus seumur hidup kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan, untuk salib Kristus yang begitu mulia, yang sudah menyatakan kuasa dan kebangkitan melalui kehidupan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah ini, kiranya kami boleh sungguh-sungguh mengerti anugerah keselamatan yang begitu besar. Dan berkatilah Tuhan untuk kami yang saat ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya Roh Kudus boleh bekerja, menguduskan kami, mencelikan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, bicara soal pernikahan, setidaknya ada 3 aspek yang perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan, perlu kita pahami dalam kehidupan pernikahan. Yang pertama, pernikahan adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan sendiri. Kalau kita lihat pernikahan itu di dalam institusi di mana dunia ini sudah dijadikan oleh Tuhan, dan waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mendirikan institusi pernikahan. Dan waktu pernikahan itu diberikan kepada Adam itu tidak ada usaha sama sekali di dalam memiliki pernikahan bersama dengan Hawa. Yang menciptakan Hawa adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang membuat tidur Adam, Tuhan yang mengambil tulang rusuk Adam, dari tulang rusuk Adam, lalu kemudian diciptakanlah Hawa. Kemudian Tuhan menggandeng Hawa, membawanya kepada Adam. Ini adalah anugerah. Tanpa Allah menciptakan Hawa, tanpa Allah menggandeng Hawa untuk membawa kepada Adam, tidak mungkin Adam bisa menikah. Waktu Adam diciptakan, Adam belum menikah. Maka kita bisa lihat ini adalah pemberian Tuhan. Waktu manusia lahir ke dalam bumi ini, bayi itu belum menikah, anak-anak itu belum menikah. Ketika seseorang dianggap dewasa, barulah orang itu diperbolehkan, diizinkan untuk menikah. Ketika seseorang itu dianggap bisa mempertimbangkan sesuatu dengan bijaksana, bisa mengambil keputusan iya dan tidak, bisa berdasarkan pertimbangannya sendiri, punya kehendak bebas, dia katakan saya mau menikah dengan dia. Nah itu ada umurnya sendiri. Negara Indonesia mengatur umur orang yang dikatakan dewasa itu umur 18 sampai 21 tahun. Di negara-negara lain juga ada yang umur 17 tahun dianggap sudah dewasa lah. Kamu bisa menentukan pilihan hidupmu sendiri. Nah kemudian putusan yang besar adalah pernikahan. Di satu sisi kita bisa melihat pernikahan adalah anugerah Tuhan, tetapi di sisi lain pernikahan juga adalah aspek yang kedua ini, yaitu harus diusahakan manusia. Ada turut campur tangan manusia itu mengusahakan pernikahan itu, baru terjadi pernikahan. Ketika Adam diberikan Hawa, Adam betul-betul mengusahakan relasi dengan Hawa
dia memuji Hawa, dia bersyukur kepada Allah, dan dia mau menjadi suaminya Hawa. Ini Adam, dia berusaha menjadikan pernikahan itu terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa ini. Dan kita juga sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini, selain pernikahan adalah anugerah Tuhan, tetapi kita pun mau mengusahakan pernikahan agar terjadi. Kita mau mengasihi pasangan, kita mau memberikan kepercayaan kepada pasangan kita sehingga dia mau ketika ditanya, mau nggak kamu menikah dengan aku? Mau, itu berdasarkan pertimbangan sendiri, bukan paksaan dari yang lain. Dan itu adalah usaha kita dalam menjalankan pernikahan. Dan aspek ketiga di dalam pernikahan yang perlu kita perhatikan adalah di dalam pernikahan itu ada aspek pengharapan. Bagi yang belum menikah, berharap ingin agar pernikahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada aspek harapan, ya. Meskipun ada panggilan orang-orang tertentu yang panggilannya saya memang tidak mau menikah, kayak gitu ya. Saya mau melayani kerajaan surga, itu ada, tidak apa-apa. Tetapi waktu pada umumnya manusia itu rasanya ingin ya, penasaran bagaimana sih hidup pernikahan itu. Hidup single sudah bertahun-tahun dari kecil sampai dewasa. Kemudian ketika sudah dewasa, pikirkan apakah kita bisa atau mau dalam pernikahan. Yang belum menikah berharap untuk menikah. Tetapi yang di dalam pernikahan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pernikahan sendiri itu banyak sekali pengharapan-pengharapan. Namanya manusia ya. Manusia itu kalau tidak berharap berarti manusia itu sudah mati. Berharap itu adalah hal yang wajar. Tetapi apakah harapan kita itu harapan yang di luar realita ataukah harapan yang memang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Yang sudah menikah berharap pernikahannya baik, lancar. Yang sudah menikah berharap juga kalau belum punya anak, ingin punya anak. Yang sudah punya anak juga berharap ya anaknya bisa menjadi orang Kristen yang baik, yang bertanggung jawab, punya pasangan yang seiman dan sepadan. Di dalam pernikahan juga berharap punya cucu nanti ke depannya dan lain-lain. Jadi di dalam pernikahan ternyata banyak sekali aspek pengharapannya. Di dalam pernikahan suami istri, wah sama-sama Kristen, rasanya senang ya bisa melayani Tuhan bersama-sama. Bisa saat teduh bersama-sama, bisa berdoa bersama-sama, bisa beribadah bersama-sama. Itu adalah pengharapan yang muncul di dalam pernikahan. Sampai ada satu buku Bapak Ibu Saudara sekalian tentang pernikahan, yaitu adalah What Did You Expect? Apa sih yang kamu harapkan dalam pernikahan? Tulisan Paul David Tripp. Kenapa? Karena banyak orang salah berharap. Banyak orang pengharapannya over. Banyak orang pengharapannya terlalu bawah. Maka apa sih yang sebenarnya kita harapkan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberi contoh satu kisah, yaitu kisah kehidupan reformator John Calvin. Di dalam pernikahan, John Calvin itu adalah salah satu orang yang bergumul di dalam pernikahan ya. Dia apakah berharap untuk memperoleh pernikahan? Tentu. Ya, dia berharap, dia ingin, dia berusaha untuk memperoleh pernikahan. Tetapi memiliki pasangan hidup bukanlah hal yang mudah bagi John Calvin atau bagi sebagian orang yang lainnya. Ada orang-orang yang memang bergumul untuk pasangan hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi sudah umurnya terlampau dewasa ya secara usia, tetapi belum dapat juga. John Calvin juga sama, ketika dia sudah berusaha mau memiliki pasangan hidup, sampai umurnya yang ke-30 tahun pun John Calvin belum mendapatkan pasangan hidup. Tetapi di satu sisi ada juga orang yang rasanya tidak bergumul ya untuk memiliki pasangan hidup. Mereka menikah di umur yang masih muda. Umur 25 tahun, baru lulus kuliah, langsung menikah. Ini ya, pernikahan ini kadang memiliki misteri sendiri yang kita bisa banyak belajar di dalam konsep pernikahan. Ya, John Calvin tetap membujang pada umurnya ke-30 tahun. Dan kemudian bukannya Calvin itu tidak pernah suka pada wanita atau mengusahakan pernikahan, tetapi dia memang belum mendapatkan yang cocok, yang sesuai dengan pengharapannya sendiri. John Calvin sendiri mengusahakan sampai pertunangan lah, sudah betul-betul serius kepada 3 orang wanita, tetapi akhirnya tidak sampai kepada pernikahan. Karena apa? Karena dia punya pengharapan.
Dia punya ekspektasi. Saya kalau punya pasangan itu harus seperti ini. Saya ini reformator, saya ini adalah penulis buku Institutio. John Calvin menulis buku Institutio itu umur 26 tahun yang pertama ya. Terbitan yang pertama, lalu kemudian tahun-tahun selanjutnya direvisi oleh John Calvin. Nah, John Calvin ini memikirkan pasangan hidup yang paling tepat bagi dia, yang paling cocok, dan dia punya pengharapannya sendiri. Nah, ini seperti nasihat pendeta Stephen Tong, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menikah, buka mata lebar-lebar, cari yang cocok itu siapa, yang mendampingi hidup kita. Tetapi setelah menikah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tutup mata rapat-rapat. Nggak usah lihat yang mana lagi ya yang cocok untuk saya. Apakah saya cocok untuk sendirian saja, tidak usah dengan suami atau istri saya, bukan begitu ya. Sudah menikah itu tutup rapat-rapat, fokus untuk membangun pasangan kita serupa dengan Yesus Kristus. Nah, dalam salah satu suratnya John Calvin kepada Farel sahabatnya, John Calvin menuliskan beberapa kriteria istri yang dia harapkan. Dia ingin seorang wanita yang suci, yang sungguh-sungguh rohani, yang mampu menjaga diri, yang bisa mengisi hidupnya, dan juga sabar. Terutama, ini adalah harapan yang khusus dari John Calvin, perempuan itu mampu mengurus John Calvin yang sakit-sakitan. John Calvin ini sakit-sakitan, karena apa? Bukan karena malas, bukan karena sering tidur, bukan karena tidak sering mikir, bukan karena jarang melayani, tetapi John Calvin itu sakit-sakitan justru karena bekerja berat di dalam melayani Tuhan. Theodore Beza, rekan Calvin itu menulis bahwa Calvin telah bekerja lebih berat daripada kekuatan tubuhnya. Jadi John Calvin itu umur 30, dia sudah sakit-sakitan. Dan dia kalau mau punya istri, dia harus punya istri yang siap jadi kayak perawat gitu ya, jadi kayak suster bagi hidup John Calvin. Nah, inilah harapan khusus Calvin soal istri. Dia ingin istri yang peduli kepada kesehatannya. Setelah akhirnya cukup putus asa untuk menemukan seorang istri, Calvin mengambil keputusan, ya kayaknya saya harus hidup membujang. Kayaknya saya harus hidup selibat. Kayaknya saya harus hidup single saja. Yang penting bisa melayani Kristus. Tapi justru di tengah-tengah kondisi yang putus asa tersebut, justru akhirnya dia bertemu dengan Idelette, istri John Calvin, yang akan menjadi istrinya nanti ya. Idelette ini puji Tuhan ya, semua harapan Calvin tentang istri itu terpenuhi di dalam diri Idelette. Ya, dia rohani dan juga dia punya hati yang melayani sang suami meskipun John Calvin sering sakit. Tetapi memang background dari Idelette itu adalah dia adalah seorang janda ya, janda karena suami pertamanya mati dan dia memiliki 2 orang anak Idelette ini. Tapi Calvin menikahi Idelette. Dan di dalam menjalani pernikahan mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata harapan John Calvin itu ada yang terpenuhi, tetapi ada juga yang tidak terpenuhi. Ternyata Idelette ini sakit-sakitan juga, ya sama, tubuhnya lemah. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sejarah dicatat bahwa Idelette ini meninggal duluan daripada Calvin. Lemah juga, ternyata Calvin yang punya ekspektasi, istri saya ini merawat saya, beberapa tahun kehidupan pernikahannya, istri sendiri itu sakit-sakitan. Justru John Calvin bukan dirawat oleh istri, melainkan merawat istri, saling merawat ketika mereka sakit-sakitan tersebut, kelelahan, dan juga mungkin banyak penyakit yang lainnya. Banyak kesedihan yang terjadi dan hidup pernikahan John Calvin dan Idelette ini diwarnai dengan berbagai penyakit. Salah satu contoh kesulitan hidupnya adalah Idelette hamil 3 kali dari Calvin, dan anak yang pertama itu hanya bertahan 2 minggu saja. Dan lalu kedua bayi yang lain itu meninggal pada waktu dilahirkan. Jadi John Calvin punya istri, pikir harapannya punya anak. Ya, begitu dapat anak dari Idelette, lalu anaknya itu meninggal, sampai dapat 3 anak, meninggal semua, bahkan John Calvin dan Idelette tidak menghasilkan keturunan dari keluarga mereka. Ya, ini adalah harapan yang tidak terkabul. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal harapan itu ada yang terkabul, ada yang tidak terkabul. Itu wajar. Semua manusia itu mengalami kondisi hal ini. Ya. Tetapi orang yang dewasa adalah meskipun tidak terkabul, dia bisa menjalani kehidupannya lebih baik hari demi hari.
lebih kudus hari demi hari. Meskipun harapannya itu tidak terkabul. Biasanya orang akan hidup lebih baik kalau harapan-harapannya itu terkabul ya. Tuhan, berikan saya sehat, saya akan hidup kudus melayani Tuhan. Tuhan, cukupkan ekonomi saya, baru saya akan memberikan persembahan. Tuhan, berkati pernikahan saya, baru saya mau melayani sesama saya. Tetapi tidak, andai pun harapan tidak terkabul, seorang yang dewasa di dalam Kristus adalah mereka tetap setia melayani Kristus. Calvin tidak mengeluh dengan kelemahan istrinya. Memang dalam hatinya dia berharap seorang istri ini harusnya bisa merawat saya. Tapi istrinya sakit, dia tidak mengeluh. Dia tidak komplain ke istrinya. Kok kamu sakit sih? Ketika saya menikah dengan kamu sehat-sehat aja. Tapi sekarang sakit kayak gitu ya. Tidak, dia simpan keluhannya, dia berharapnya bukan lagi kepada dirinya ataupun istrinya. Calvin itu menaruh pengharapannya kepada Yesus Kristus. Itulah yang membuat Calvin tidak kecewa. Meskipun hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu tidak sesuai dengan pengharapan John Calvin. Karena apa? Dia taruh semua keinginannya itu kepada Kristus. Jadi kalau jawaban Kristus iya bagi harapan kita dan tidak bagi harapan kita, John Calvin siap menerimanya. John Calvin siap dengan hati yang lapang menerima semuanya. John Calvin memberikan kesimpulan di dalam kehidupan Idelette ya, ketika dia meninggal, dia katakan, aku telah kehilangan seorang rekan terbaik dalam hidupku. Usia pernikahan mereka memang singkat ya, hanya 9 tahun saja. Ya, dan banyak kesulitan yang mereka alami. Tetapi kalimat ini diucapkan oleh John Calvin. Meskipun Calvin sendiri sadar banyak harapan yang tidak terkabul dalam diri pernikahan John Calvin ini. Dia katakan, rekan saya, Idelette ini adalah yang terbaik dalam hidup saya. Poin saya Bapak Ibu Saudara sekalian, John Calvin adalah salah satu orang yang menaruh pengharapannya kepada pribadi Kristus. Ya, baik di dalam pelayanannya, baik di dalam pernikahannya, dia berharap kepada Kristus. Dan ketika kita berharap kepada Kristus, kita dibentuk serupa dengan Yesus Kristus. Meskipun itu sulit. Kita dikuatkan, kita menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Istilahnya adalah seperti ayat yang kita baca tadi, 1 Yohanes 3 ayat 3, yaitu kita semakin kudus, semakin suci, semakin betul-betul mirip dengan sifat-sifat Tuhan, mirip dengan Kristus sendiri. Itulah yang seharusnya menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan, yaitu berharap kepada Kristus ya. Seperti Calvin berharap pada Kristus, akhirnya Calvin pun mampu melaluinya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan melalui pernikahan itu ya. Ketika seorang menaruh pengharapan pada Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Masalah langsung beres. Berdoa kepada Kristus, hari ini kita sakit, detik kita amin langsung sembuh? Enggak. Ya. Ketika berdoa kepada Kristus, berharap kepada Kristus, hal yang instan terjadi bukanlah jawaban doa kita ataupun hal yang kita harapkan itu terjadi langsung. Tetapi kita bisa lihat Mazmur 147 ayat 11, ketika kita berharap kepada Kristus, ada satu hal yang langsung terjadi, yaitu adalah Tuhan senang. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tidak usah muluk-muluk jawaban doa kita terkabul atau tidak. Ya, tidak usah muluk-muluk, saya berharap ini maka harus dapatkan sesuatu yang lain. Tetapi waktu kita belajar berharap kepada Kristus, menggantungkan hidup kita kepada Kristus, di situ Kristus senang. Ya, dari Mazmur ini kita bisa melihat dua kriteria orang yang menyenangkan hati Tuhan. Pertama, orang yang takut akan Tuhan, belajar firman-Nya, dengar firman Tuhan, mau taat firman Tuhan. Dan yang kedua, orang yang menyenangkan Tuhan adalah orang yang berharap pada Tuhan, berharap pada kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan sendiri di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan bukan saja itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan saja Tuhan disenangkan, tetapi yang terjadi adalah orang itu pun yang berharap kepada Kristus, dia akan diberkati.
Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, dia akan diberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkati itu bukan bicara soal pengabulan doa kita, pengabulan harapan kita. Bahkan kita bisa katakan ketika harapan kita tidak terkabul pun, ditolak oleh Tuhan pun, kita itu diberkati. Karena Tuhan yang paling tahu yang terbaik untuk kita itu apa. Tuhan yang mengatur segala jawaban doa itu di dalam kedaulatan Tuhan. Nah sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak berharap kepada Tuhan itu orang terkutuk. Orang yang binasa, orang yang celaka, orang yang kehilangan arah. Orang yang tidak pernah hatinya terpaut dengan Tuhan itu orang yang terkutuk. Mereka itu adalah orang-orang yang mengandalkan manusia. Ada masalah, cari orang, cari orang, cari orang. Tuhan itu nothing, Tuhan itu tidak kelihatan. Saya berharap pada orang saja, ini lebih pintar dari saya, lebih pengalaman dari saya berharap sama dia, saya belajar dari dia. Semua metode-metode saya pelajari, saya andalkan manusia, saya andalkan ilmu pengetahuan, saya andalkan semua yang bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi tidak mengandalkan Tuhan, dikatakan orang itu terkutuk. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri itu terkutuk. Orang yang tidak berharap kepada Kristus betul-betul terkutuk. Sampai mereka harus binasa di neraka. Kalau orang itu tidak pernah berharap kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan kepada Tuhan itu begitu penting. Begitu penting karena pertama itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kedua itu memberkati kehidupan orang yang berharap kepada Tuhan. Maka dari itu mari kita sama-sama berharap tuh kepada Tuhan. Berharap kepada pribadi Allah yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya harapan itu kita taruh di dalam Kristus. Mau Tuhan Yesus jawab ya, mau Tuhan Yesus jawab tidak, mau Tuhan Yesus jawab tunggu, kita sudah taruh kepada Kristus kok. Tuhan yang menguatkan kita atas seluruh jawaban doa Tuhan kepada kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri. Dalam bagian ini kita bisa lihat bahwa pengharapan itu tuh apa sih? Ya, pengharapan itu. Ya, ini bukan bicara pengharapan secara umum yang tadi kita bahas, tetapi pengharapan itu yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam ayat 3 ini. Yaitu apa? Pengharapan kepada Kristus. Ya, menyucikan dirinya, ya. Ada kaitan yang kuat antara pengharapan itu dan kesucian hidup. Nah, pada konteks ini pengharapan itu adalah jenis pengharapan yaitu apa? Pengharapan kepada Kristus yang menyatakan dirinya. Ya, pertama adalah pengharapan kepada Kristus ketika dia menyatakan dirinya. Maksudnya Yesus menyatakan dirinya itu seperti apa? Yaitu ketika kita mengingat pribadi Kristus, Yesus itu menyatakan diri pada kedatangannya ke pertama kali dan juga kedua kali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kedatangan Yesus Kristus itu kaitannya juga dengan pengharapan. Orang-orang di perjanjian lama, mereka berharap kepada Kristus yang datang kedua kali. Ketika Yesus, pertama kali, maaf ya. Tetapi ketika Kristus sudah datang ke pertama kalinya, kita sekarang semua berharap lagi kepada kedatangan Yesus kedua kalinya. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang selalu berharap kepada Kristus. Orang-orang di perjanjian lama, Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, dikasih pra-Injil, dikasih pengetahuan tentang Injil bahwa ada keturunan wanita yang akan menyelamatkan manusia. Dan keturunan iblis yang menghancurkan, yang ingin menghancurkan keturunan wanita yaitu Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus akan menang. Nah ini adalah pra-Injil ya. Jadi sudah dijanjikan kedatangan Yesus yang pertama kali, itu di dalam perjanjian lama. Semua orang Israel itu berharap akan Mesias yang akan datang. Itu Yesus menyatakan diri kepada seluruh umatnya itu waktu kedatangan Yesus pertama kali. Dan kemudian setelah kedatangan Yesus pertama kali, Yesus sudah kembali ke surga, Yesus menjanjikan bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Disitulah pernyataan atau penyataan Yesus Kristus yang paling jelas kepada kita semua. Nah disinilah Yohanes jelaskan pengharapan itu.
Yaitu pengharapan kita bisa melihat Yesus menyatakan dirinya. Ya, Yesus menyatakan dirinya. Yesus sudah seringkali menyatakan dirinya kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus itu seringkali menyatakan dirinya. Buktinya apa? Buktinya lewat perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sehari-hari kehidupan kita. Waktu kita bisa datang kepada Kristus, berdoa kepadanya, itu karena Yesus menyatakan diri kepada kita. Roh Kudus menggerakkan kita untuk datang kepadanya. Waktu kita berdoa bersama-sama, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Kristus, aku ada. Aku hadir bersama-sama dengan mereka. Jadi, kita bisa lihat Yesus itu terlalu sering menyatakan diri kepada kita. Mewahyukan dirinya kepada kita itu terlalu sering. Kita ada firman, kita ada doa, kita ada rekan-rekan seiman ya di dalam gereja, kita punya keluarga yang seiman, kita bisa bersama-sama datang kepada Kristus. Dan kalau kita lihat di dalam Yesus kedatangan yang pertama kali itu, Yesus itu sudah memberikan wahyu tentang dirinya itu lewat pekerjaannya, lewat perkataannya, bahkan lewat hidupnya sendiri yang begitu nyata di bumi. Yesus menyatakan diri kepada kita bukan hanya waktu Yesus Kristus di surga, tetapi waktu di bumi. Kurang apa lagi sih kita tidak percaya kepadanya? Kurang apa lagi sih kita bilang bahwa Tuhan nyatakan dirimu. Ya, tolong Tuhan bekerja dalam diriku. Sudah terlalu banyak Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yesus menyatakan dirinya secara penuh kepada kita. Dan ternyata di dalam bagian ini masih ada pewahyuan yang belum diberikan Yesus kepada kita. Yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ini adalah suatu penyataan diri Yesus yang sangat unik, yang belum terjadi. Dan itulah yang harus kita harapkan sebagai orang Kristen. Pernah gak kita pikir, saya mau bertemu dengan Yesus? Kita pikirkan sebagai orang Kristen, Yesus sudah ada dalam hati saya kok. Setiap hari saya berdoa kepada Yesus, saya sudah bertemu Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab menyatakan justru kita harus berharap kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Karena kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu jauh berbeda dengan kedatangan Yesus yang pertama, jauh berbeda dengan relasi kita dengan Yesus Kristus sendiri. Itu adalah kedatangan Yesus yang begitu agung, begitu mulia, dan kita bisa bertatap muka dengan Yesus Kristus. Itu yang seharusnya menjadi harapan kita. Ya, harapan kita itu adalah harapan kepada Yesus Kristus, kepada kedatangan yang kedua kalinya. Ini mungkin sulit untuk kita bayangkan ya, gimana sih berharap Yesus datang kedua kalinya? Mau cepat-cepat kiamat, ya, mau cepat-cepat dunia ini berakhir. Dalam perspektif tertentu, orang Kristen itu punya keinginan demikian. Ya, dalam perspektif tertentu, khusus kita tuh ingin selesailah dunia ini. Dunia banyak perang, penderitaan, sakit, kesedihan, kesulitan, kebingungan, kemiskinan, tidak ada pengharapan dalam hidup. Kita dalam perspektif tertentu, Tuhan Yesus tolonglah segera datang. Kita masuk surga bareng-bareng. Kita nggak akan mengalami penderitaan lagi. Kita nggak akan mengalami dosa lagi. Tetapi kalau kita nggak pengen hari kiamat, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita cinta dunia, cinta dosa, cinta game, cinta film, cinta main gitu ya. Karena nggak mau Yesus datang. Jangan Tuhan, ya, jangan Tuhan, saya belum menikah misalkan ya. Jangan Tuhan, saya belum keluar negeri. Jangan Tuhan, saya belum menikmati hidup saya. Tapi tidak, bagi orang Kristen mau menikah atau tidak menikah, mau keluar negeri atau tidak keluar negeri, gak apa-apa Yesus datang. Kita bisa bertemu dengan pribadi yang sudah begitu baik dalam hidup kita. Justru masuk surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu melebihi kenikmatan semua yang kita alami di dalam bumi ini. Kenikmatan yang tidak berdosa ya. Kita pikir kita nikmat apa sih? Mungkin kita lebih suka itu nikmat dosa ya. Bukan nikmat melayani Tuhan, bukan nikmat firman Tuhan kebenaran. Nah, nikmat-nikmat yang ada itu jauh lebih rendah dibandingkan waktu kita bertemu Yesus pada kedatangan yang kedua kalinya. Itu jauh melampaui yang kita bayangkan. Kita bertemu Yesus itu suatu hal yang sukacita selalu. Makanya surga digambarkan dengan kondisi tidak ada duka cita kembali.
Ini sulit kita bayangkan, tetapi ibarat Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kan lagi musim perang ya, musim corona mungkin sudah menurun ya, musim hepatitis, musim perang sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu misalkan ada seorang prajurit yang perang, pergi nih, dia berperang mungkin masa baktinya adalah 3 bulan, apa yang membuat dia bisa kuat melewati peperangan yang terjadi? Ya, dia bisa berpikir dengan tepat, berhati-hati dengan sungguh-sungguh, dia bisa, pokoknya saya harus menang, saya harus hidup ya melalui peperangan ini. Salah satunya adalah pengharapan ketemu keluarganya, pengharapan ketemu istrinya, pengharapan ketemu anaknya, supaya keluarga yang aku kasih itu tidak sedih ya, supaya aku juga bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Maka saya harus jalankan peperangan ini dengan berhasil. Saya akan bertahan hidup. Kurang lebih gambarannya demikian. Suatu hari nanti kita pasti bertemu dengan Kristus. Kita berharap bertemu dengan Kristus. Nah, sembari menanti kedatangan Yesus kedua kalinya, mungkin 10 tahun lagi kita hidup di bumi ini, atau mungkin 5 tahun lagi, kita nggak ada yang tahu umur hidup kita. Kita justru semakin giat untuk bekerja, mempersembahkan hidup di bumi ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan memperoleh upah kok. Ya, upah kita itu besar di surga karena apa? Karena kita menghabiskan hidup di bumi ini dengan terus tekun mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, maka itulah menjadi posisi bagaimana kita berharap kepada Kristus yang akan datang. Justru itu membuat kita semakin suci. Itulah kenapa firman Tuhan ini mengatakan, siapa yang menaruh pengharapan itu kepadanya akan menyucikan dirinya. Tapi kalau nggak pernah berharap Yesus datang kedua kalinya, bodoh amat ya, nggak tahu lah. Ya kita akan jalani hidup seperti orang dunia. Orang dunia itu nggak punya pengharapan Tuhannya akan datang lagi ke dalam dunia ini untuk menghakimi semua orang. Karena kita tahu Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya dan menghakimi setiap orang, kita menjadi gentar. Justru kita akan memeras hidup kita. Apa yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan, saya kerjakan. Apa yang saya bisa lakukan untuk sesama, saya kerjakanlah. Toh nggak ada yang tahu Yesus datang kapan. Ibarat seperti garis finish Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau kita tahu, oh garis finishnya itu di depan itu, sudah tahu ya. Kita akan lari semakin kencang supaya mencapai garis finish. Kita sudah tahu Yesus akan datang kedua kalinya, pasti terjadi dan kita tidak tahu kapan, kita akan larinya kencang terus. Ya, nggak pernah pelan-pelan, kita lari semakin kencang. Nah itulah yang dilakukan oleh pendiri GRII ya, Pendeta Stephen Tong pun demikian. Ya bagi dia itu COVID itu menghambat larinya. Tapi setelah COVID itu turun, dia langsung lari kencang lagi. Karena garis finish hidupnya sendiri sudah tua ya. Pak Tong sudah umur 82 tahun, ya sudah pastilah ya, sebentar lagi juga meninggal kayak gitu ya. Justru karena sudah tahu akan meninggal, titik akhirnya sudah dekat, dia semakin lari dengan kencang untuk menghabiskan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kita nggak tahu sih hidup kita sampai kapan. Kita juga nggak tahu kapan Yesus datang kedua kalinya. Tetapi yang harus kita lakukan dalam kondisi kita tidak tahu itu, kita lari dengan kencang. Ya, lari untuk melayani Kristus. Pengharapan itu ya bila Yesus menyatakan dirinya. Lalu yang kedua, pengharapan itu juga adalah kita menjadi sama seperti dia karena kita melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya ya. Ini di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu bicara waktu berharap kita supaya semakin serupa dengan Kristus, melihat keadaan dia, keadaan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Nah itu yang menjadi pengharapan kita. Kita mau sama seperti Kristus, ya mengikuti teladan Yesus Kristus ya, bukan sama menjadi ya seperti Allah, menjadi Allah, bukan ya. Tetapi kita menjadi orang yang mengikuti teladan Kristus dan juga nanti kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu mewahyukan dirinya secara progresif ya. Sampai sekarang kita belum mendapatkan wahyu yang sempurna tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus belum datang kedua kalinya. Tetapi waktu Yesus Kristus menciptakan dunia ini,
Waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya itu secara progresif, pelan-pelan menyatakan dirinya. Yesus itu menyatakan dirinya ketika Yesus belum ada di dunia ini. Kemudian Allah Tritunggal menciptakan bumi ini. Dan kemudian Allah Bapa itu memberikan firman-Nya. Nah, kita tahu juga ya, Yesus itu juga adalah firman Tuhan, segala kebenaran, kata-kata ya. Yesus menyatakan dirinya perlahan ketika Allah Bapa berelasi dengan Adam dan Hawa, manusia ciptaannya. Lalu ketika kita lihat di dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus juga menyatakan dirinya lewat malaikat. Yesus mengambil rupa malaikat, seperti manusia gitu ya. Yesus seringkali datang juga kepada umat pilihannya, tapi itu masih samar-samar. Ya, masih samar-samar. Kita bisa melihat Yesus itu perlahan sekali menunjukkan dirinya ya kepada kita semua. Kalau kita lihat Yesus di dalam perjanjian baru, nah ini mulai lebih jelas lagi. Yesus datang menjelma menjadi manusia ya, melalui kandungan Maria. Yesus mengambil natur manusia dengan tubuh yang fana. Tetapi setelah kita lihat perjalanan kehidupan Yesus Kristus menderita, disesah, ya, mati di atas kayu salib, dan kemudian dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit, tetapi bukan dengan tubuh yang fana, tubuh manusia yang sebelumnya. Yesus menyatakan diri dengan tubuh kemuliaan yang berbeda dengan tubuh sebelumnya. Ya. Yesus memiliki tubuh kebangkitan karena Yesus bangkit dari kematian. Wah, waktu kita merenungkan kehidupan Yesus yang menyatakan dirinya perlahan demi perlahan kepada kita semua, wah kita begitu menghormati, begitu agung sekali. Dan saat ini Yesus sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, Yesus memerintah bersama dengan Allah Bapa. Tetapi Paulus katakan bahwa kita itu mengenal Yesus betul-betul belum sempurna. Nah, mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 12. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Di sini kita menyadari bahwa pengenalan akan Kristus itu belum sempurna. Jangan pikir orang Kristen sudah kenal Yesus secara sempurna ya. Kita belum kenal Yesus secara sempurna kok. Kita baca bersama-sama ayat ini, 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenal Tuhan saat ini kita hidup di dunia ini tidak pernah sempurna. Itu masih cermin, masih bayang-bayang. Yesus itu belum kita bisa kenal secara sempurna. Yesus belum datang ke dunia ini kedua kalinya. Ya, pengenalan tentang Allah ini, tentang Yesus Kristus sendiri belum sempurna. Itulah keadaan Yesus yang sebenarnya yang dapat kita lihat waktu kedatangan Yesus kedua kalinya. Itu baru kita betul-betul secara sempurna melihat Yesus bertahta di surga dengan tubuh yang sempurna, tubuh Yesus yang sempurna. Waktu Kristus datang, disitulah kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Itulah pengharapan yang membuat kita hidup suci. Itulah pengharapan yang membuat kita mau senantiasa melayani Tuhan, karena kita dijanjikan akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Akan bertemu dengan Yesus dengan lebih jelas, melihat wajah Yesus dalam keadaannya yang sempurna. Jadi pengharapan yang dijelaskan oleh Yohanes ini bicara soal pengharapan eskatologis, bukan pengharapan-pengharapan yang pada umumnya terjadi. Yohanes mengajak kita untuk berharap tentang Yesus dan kedatangannya yang kedua kalinya. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Antara Yohanes dan juga Paulus menyadari bahwa waktu kita memikirkan tentang Kristus yang akan datang kedua kalinya, itu berarti kita menerima janji berkat keselamatan, kita menerima jaminan keselamatan yang pasti,
bahkan kita menerima surga itu sendiri. Dengan demikian, jika kita berharap bahwa kita akan memperoleh hal yang terbesar dari Tuhan di kedatangan Yesus kedua kalinya, maka hidup kita harusnya apa? Paulus katakan, mari saudara-saudara yang kekasih, kita menyucikan diri. Kita sungguh-sungguh jauhi pencemaran jasmani. Kita sungguh-sungguh mau mengikuti ajaran yang benar. Jangan sampai kita dicemari secara rohani juga. Nah, itu kaitannya dengan pengajaran sesat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Inilah yang Paulus nyatakan. Ketika kita menerima janji dan pasti janji itu terlaksana, itu mendorong kita mau itu hidup kita itu semakin suci. Memang orang Kristen bukanlah orang yang mampu menghadapi cobaan dan langsung berhasil begitu saja. Kita menjadi orang yang taat, kita pun sulit untuk menyucikan diri, kita sulit untuk menghindari pencemaran jasmani ya, pergaulan yang buruk, ataupun sulit juga menghindari pengajaran-pengajaran yang sesat. Dan juga mungkin sebagai orang Kristen kita punya hati itu berani ya, lancang kepada Allah, bukannya takut akan Allah. Ini adalah hal yang sulit. Tetapi kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Maka dari itu kita bergantung. Nah ini pentingnya ya. Waktu kita mau menyucikan diri, itu pun kita harus taruh pengharapan itu kepada Kristus. Yang penting ingin dulu. Maka peribahasa bahasa Indonesia itu kalau kita tekuni dengan sungguh-sungguh, di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Ini perkataan iman yang besar sekali ya. Kalau kita mau aja, pasti ada jalan. Masalahnya mau atau enggak ya. Masalahnya kehendak diri kita itu bagaimana. Nah ini kita butuh Kristus untuk mengatur emosi kita, kehendak kita ya, will kita. Will kita itu perlu kita atur supaya kehendak kita itu betul-betul yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita hanya sebatas doa saja ya, doa Bapa kami, kehendak Tuhan saja yang jadi. Di bumi seperti di surga. Tetapi hati kita itu adalah kehendakku yang jadi, bukan kehendak Tuhan. Nah kalau ada kehendak untuk melayani Tuhan, itu pasti ada jalan kok. Ya, kita butuh anugerah dari Tuhan sendiri. Terjemahan lain dalam 1 Yohanes 3 ayat 3, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bicara soal setiap orang yang menaruh pengharapan dalam Kristus. Jadi bukan saja bicara soal pengharapan yang sebelumnya ya, tentang kedatangan Yesus, tetapi ini pengharapan di dalam Kristus secara umum, yaitu hope in Christ. Barang siapa berharap pada Kristus, maka dia menyucikan dirinya. Kalau kita mau sungguh-sungguh menyucikan diri, syarat pertamanya adalah mari berharap pada Kristus. Jika kita sudah berharap kepada Kristus, tapi ternyata hidup kita kok tidak semakin kudus, tidak semakin melayani Tuhan, tidak semakin memberikan diri untuk Tuhan, maka kemungkinannya adalah kita berharap kepada Kristus yang lain atau Kristus yang palsu. Kita mungkin punya pandangan tentang Kristus itu yang salah. Dan bukan saja itu, waktu hidup kita itu tidak kudus, semakin bobrok justru sebagai orang Kristen, mungkin kita tidak berharap kepada Kristus meskipun kita mengatakan bahwa kita berharap kepada Kristus. Mungkin sekali kita itu berharap pada diri, memakai topeng Kristus. Kita menggantungkan diri kita kepada diri kita sendiri. Kita berharap kepada diri kita sendiri sehingga apa yang terjadi? Terkutuk. Ya, terkutuk orang yang berharap pada diri sendiri. Ini sulit ya, sulit. Nah, sekarang kita akan melihat bagian tentang kesucian Bapak Ibu Saudara sekalian secara singkat. Matius 5 ayat 8. Itu bicara soal berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Untuk bisa hidup suci diperlukan berharap kepada Kristus. Setelah hidup suci maka dia akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, pure in heart, mereka akan melihat Allah. Jadi kita bisa memahami bahwa kesucian hidup pun itu berasal dari anugerah Tuhan. Kita bisa punya hati yang suci, hati yang tulus, hati yang mau mendekat kepada Allah pun itu karena Allah sendiri. Dan ketika kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan, kita sudah jalankan hidup kudus, kita bahkan bisa melihat Allah. Sekarang kita tidak bisa melihat Allah secara fisik,
Ya, pada umumnya kita tidak melihat Allah secara fisik, tetapi bukan berarti kita tidak bisa merasakan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah secara rohani. Kita bisa melihat Allah secara rohani itu lewat apa? Lewat pekerjaan Allah itu sendiri. Lewat apa? Lewat doa. Ya, waktu kita berdoa, Tuhan tambahkan kepekaan kepada kita untuk bisa melihat, oh ini dari Allah. Oh ini teguran Allah. Oh ini bicara soal kebaikan Allah. Itu dari apa? Dari hati yang suci. Kita butuh kesucian untuk bisa melihat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, dan juga berkomunikasi dengan Allah sendiri. Itu Matius 5 ayat 8 ya. Ini syarat yang sangat penting sekali untuk bisa melihat Allah. Lalu Mazmur 11 ayat 7. Mazmur 11 ayat 7 mengatakan, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah ini hati yang tulus, hati yang benar, hati yang suci, hati yang motivasi itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang perlu kita tanamkan. Maka slogan orang Reform kan salah satunya adalah Soli Deo Gloria, ya. Soli Deo Gloria, SDG gitu ya. Soli Deo Gloria ini bicara soal apa sih? Bicara soal kita itu mau memuliakan Allah. Kita mau melihat Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa kita melayani susah payah? Supaya orang lain melihat Allah, bukan melihat kita. Ya, kita mau supaya kemuliaan Allah itu terlihat bagi banyak orang. Itulah kenapa kita mengabarkan Injil. Meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa disalah mengerti, ya, disalah mengerti. Misalkan, ya kalau kita habis KKR regional selama seminggu, kita buat video. Buat video ya kita mau memperlihatkan kemuliaan Allah. Tapi kalau pikiran kita negatif, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini gereja ini mau sombong-sombong ya, mau melayani gereja lain. Terus orang ini melayani, ya mau tampil, mau ada foto dan lain-lain. Wah, ini kenapa bisa berpikiran negatif? Kenapa kita bisa salah berpikir soal gereja, soal pelayan Tuhan? Meskipun ya di satu sisi bisa saja ada kemungkinan kita sombong waktu melayani, waktu ada tampilan video dan lain-lain. Tetapi kalau orang tidak bisa melihat Allah, itu berarti hatinya tuh memang kotor kok. Ya, memang tidak suci, sehingga melihat segala sesuatu itu semua negatif. Semua itu salah, semua itu berdosa. Tetapi orang yang suci hatinya, oh ya fokuskan kepada ya udah, itu pekerjaan Allah kok. Itu adalah wadah yang diizinkan Allah supaya kita bisa mengabarkan Injil. Nah itu bicara kesucian itu sangat luar biasa penting ya. Gereja saja bisa dihakimi, bukan saja itu. Yesus saja yang paling benar, ketika orang Farisi melihat Yesus Kristus, mereka ingin bunuh Yesus Kristus kok. Ya, apa bedanya dengan gereja? Gereja sebaik apapun, kalau orang itu yang melihat itu tidak suci hatinya, mereka melihat bukan melihat Allah. Mereka melihat kebencian, mereka melihat sesuatu hal yang buruk, negatif. Maka sangat penting kita punya hati yang suci. Tulus-tulus aja lah jadi jemaat ya. Gak usah banyak motivasi, gak usah merasa diri pintar, gak usah merasa diri punya kuasa, tidak usah merasa diri lebih baik gitu. Tulus aja. Hari Minggu kita mau datang kepada Tuhan, ya mau datang ke Tuhan. Ya mau beribadah kepada Tuhan. Mau melayani, ya melayani gitu. Gak usah jadi, wah ini kesempatan saya show off, sombong. Ya, supaya cari nama, dikenal orang, dipuji orang, kita cari apa sih? Ya, kita cari Tuhan. Nah, ini penting sekali punya hati yang tulus, upright. Ya, nanti kita akan melihat wajah Yesus Kristus sendiri. Kita akan bisa melihat Yesus lebih jelas asal hati kita disucikan. Dan bagaimana supaya hati kita disucikan? Yesus Kristus. Berharap pada Yesus Kristus, berharap pada Yesus Kristus yang sudah datang pertama kali, dan juga berharap kepada Yesus yang sudah datang kedua kalinya, kita bisa suci hatinya di dalam Yesus Kristus. Setelah kita suci, kita akan bisa melihat Allah lebih bekerja lagi dalam kehidupan kita. Jangan hanya sebatas melihat hal-hal yang duniawi. Lalu dikatakan di dalam 1 Yohanes 3:3, sama seperti Dia yang adalah suci. Penafsir mengatakan bahwa kesucian atau menjadi suci adalah standar tertinggi dari orang Kristen yang diberikan oleh Tuhan sendiri.
Allah itu menginginkan kita hidup suci. Di antara seluruh dewa-dewa, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Allah-Allah lain yang dibuat oleh manusia, tidak pernah manusia itu buat Allah yang kudus, suci tanpa dosa. Biasanya dewa-dewa, mitos-mitos dewa-dewa Yunani gitu selalu ada dosanya ya. Selalu dewa-dewa itu ada dosanya. Atau Allah itu sebagai Allah yang menakutkan, menghakimi, menakut-nakuti dengan neraka. Biasanya seperti itu. Tetapi hanya di dalam kekristenan lah kita bisa melihat Allah itu kudus. Ya, Allah itu suci tanpa dosa. Dan itu membuat kita gentar. Dan itulah yang Tuhan inginkan, Allah itu suci, Allah itu kudus, dan Tuhan menginginkan orang Kristen yang mengenal Allah, mengenal Kristus itu menjadi suci juga. Sama seperti Kristus adalah suci. Dan inilah standar yang tertinggi dari Allah, yaitu kamu suci sama seperti Kristus. Ini adalah suatu hal yang bisa melemahkan kita. Kenapa? Karena kita hidup tidak suci, karena kita hidup banyak dosa. Kita bisa jadi orang yang kurang semangat. Ya, kalau kita berpikir standar tertinggi ini. Karena berat kok jalaninya. Ya, bagaimana mungkin kita bisa semakin suci? Ya memang dengan usaha kita gagal. Tetapi dengan pertolongan Kristus, dengan berharap kepada Kristus, kita pasti ya bisa semakin suci. Bukan berarti kita tanpa dosa satupun ya. Tetapi semakin suci berarti semakin banyak perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Dosa pasti ada, kita manusia berdosa. Tetapi semakin berkuranglah seharusnya, semakin bisa mengendalikan diri. Itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita, yaitu hidup serupa dengan Kristus. Sama seperti Kristus telah hidup. Kita melihat kesucian Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi patron pola di mana kita harus hidup bagaimana. Ya, banyak orang Kristen juga mengeluh, pendetanya aja gitu kok ya. Keluarganya saja begitu, orang tuanya saja begitu, pasti tidak bisalah hidup baik, suci dan lain-lain ya. Tetapi jangan lupa, kita itu punya gembala agung yang tertinggi, yaitu adalah Kristus. Kita bisa mengikuti Kristus. Oke lah, kita harus bypass gitu ya dari hamba Tuhan, orang tua, tapi nggak apa-apa. Kita bisa dewasa itu mengikuti teladan Yesus Kristus. Justru kita bisa menjadi teladan di posisi kita yang rendah untuk bisa memberkati orang yang di posisi atas dari kita atau yang lebih tua dari kita. Terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita harus melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita ketika kita berharap kepada Kristus. Yang pertama yang bisa kita pikirkan adalah harapan apa yang kita miliki saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bisa renungkan kalau kita sudah melihat pengharapan yang terbaik itu di dalam Yesus Kristus, kita taruh semua pengharapan kita kepada Kristus. Sekarang kita coba pikirkan hati kita. Kita tuh punya harapan apa sih? Ya, apakah harapan itu baik, benar? Ataukah malah itu harapan yang kita tidak tahu, belum tahu ya, itu benar atau baik atau tidak ya. Atau bahkan pengharapan itu kalau kita lihat, oh ternyata ini pengharapan yang duniawi, yang jauh dari Kristus, jauh dari kebenaran firman Tuhan. Kita punya harapan apa saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Biasanya kalau kita punya harapan itu yang muncul dalam doa kita. Anak-anak, remaja biasanya kalau ditanya mau didoakan apa? Ya pasti nggak tahu ya, karena dia belum punya harapan ya. Harapan apa yang baik itu? Kadang kita perlu latih diri kita punya harapan apa ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke sistem masyarakat itu, harapan saya ya biasalah naik kelas gitu ya. Harapan saya apa? Baik, cukup. Wah, harapan-harapan itu orang non-Kristen pun harapkan. Ya, harapan-harapan itu sama sekali adalah harapan yang umum sekali. Nah kita orang Kristen, kita harus punya harapan yang Kristiani lah kurang lebih kayak gitu ya. Harapan apa? Ya harapan di dalam Yesus Kristus. Harapan apa yang harus kita miliki, kita pikirkan. Mau hidup serupa dengan Kristus. Memang ini suatu kalimat yang abstrak lah, gimana sih serupa dengan Kristus ya? Gimana sih menjadi orang Kristen yang mengikuti Yesus? Yesus Kristus perintahkan kepada orang yang mau mengikuti Yesus adalah kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Apa sih itu? Kok abstrak gitu ya?
Ya, abstrak gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya sederhana saja ya sebenarnya hidup kita, asal kita mengerti tujuan hidup kita dan kenapa kita hidup, kita bisa menaruh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tujuan hidup kita adalah menyembah Kristus. Dan bagaimana kita mengaplikasikan penyembahan kita kepada Kristus? Kita beribadah, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita mau terus punya harapan-harapan itu, harapan yang betul-betul serupa dengan harapan Tuhan sendiri. Apalagi yang kita bisa kerjakan, ada 3 hal yang dapat kita lakukan berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 13, kita baca yuk. 1 Petrus 1 ayat 13. Di situ Petrus menjelaskan suatu hal ya, nasihat. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkanlah pikiran kita. Manusia itu kreatif sekali ya. Mau melakukan dosa pun sangat kreatif ya, sampai begitu banyak jenis dosa yang ada. Waktu PA Pemuda, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah bahas tentang membunuh atau hukuman mati. Hukuman mati itu begitu banyak jenisnya, mengerikan. Itu dosa yang dilakukan oleh manusia ya. Selain tidak tepat sasaran, tapi ingin betul-betul menyiksa orang sampai mati itu dengan proses yang begitu berbagai macam. Tetapi sebaliknya, kalau kita gunakan pikiran kita untuk memiliki ide-ide berbuat baik, ide itu bisa sangat banyak muncul. Makanya Yesus katakan bahwa ladang pelayanan itu begitu banyak, penuainya yang sedikit. Jadi kita itu tidak kekurangan untuk kesempatan melayani Tuhan. Kita itu tidak kekurangan kesempatan untuk berbuat baik. Yang kita kurang adalah kita kurang mikir. Ya, kita kurang menyiapkan akal budi kita untuk Yesus Kristus. Salah satu wadah di mana kita bisa dipermudah untuk bisa melayani Kristus adalah ya pelayanan di gereja. Yang belum pelayanan, coba harapkan saya bisa melayani apa. Tidak harus di gereja, betul tidak harus di gereja. Tetapi juga didorong untuk bisa melayani di gereja. Karena Tuhan sendiri mengatakan gereja adalah rumah Tuhan. Boleh melayani di kantor, boleh melayani sesama kita manusia di mana-mana. Tetapi kita juga minta ya supaya pelayanan. Ya banyak kok, ladang pelayanan itu banyak yang kita bisa kerjakan. Yang belum pelayanan, coba pelayanan. Yang sudah melayani, coba ya lebih maju lagi, ya lebih semangat lagi dalam melayani, lebih bijaksana lagi. Kembangkan pelayanan yang ada. Ya, hati-hati ya. Pelayanan ini juga bisa menguji iman kita, bahkan mencobai iman kita juga. Maka butuh persiapan dalam pelayanan. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita waspada jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa, khususnya dalam pikiran kita. Rata-rata Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa itu dimulai dalam pikiran kita. Maka waktu teolog-teolog memikirkan yang lebih dulu itu pertobatan perilaku atau pikiran, yang jelas adalah pikiran dulu. Maka orang kalau dimarah-marahi, Bapak Ibu Saudara sekalian, perilakunya dimarah-marahi, tapi pikirannya masih salah, ya akan tetap salah sampai kapanpun. Kalau kita fokus hanya ke perilaku, tapi pikirannya tidak dicerahkan firman Tuhan, kita tidak nasihati dengan firman Tuhan, ya orang itu akan selalu bebal ya, selalu salah lagi. Maka dari itu kita butuh meminta kepada Tuhan pertobatan pikiran kita. Pikiran kita seringkali salah. Dan yang terakhir adalah kita mau meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Doa kepada Kristus. Seperti Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Yesus itu Bapak Ibu Saudara sekalian mengundang kita untuk terus datang kepadanya. Kita doa kepada Kristus, doa kepada Bapa, doa berdasarkan pertolongan Roh Kudus. Kita mau terus hidup kita tuh dekat dengan Yesus Kristus. Jadikanlah Yesus Kristus itu pribadi, ya, bukan maskot, bukan sekedar kata-kata aja Yesus, tetapi betul-betul pribadi yang hidup dalam hidup kita. Dan pribadi itu
mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, pertanyaannya, maukah kita datang kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Maukah kita berharap hanya kepada Kristus? Dan kiranya Kristus boleh memberikan bijaksana dalam kehidupan kita untuk senantiasa melakukan hal yang berkenan dan menyenangkan Tuhan saja. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur boleh membahas kembali kebenaran firman Tuhan. Kami sadar Tuhan sebagai manusia, seringkali kami punya pemahaman yang salah tentang Tuhan, dan kami juga memiliki keinginan-keinginan maupun pengharapan-pengharapan yang seringkali egois, yang seringkali mementingkan diri kami saja, dan kami tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan boleh menguduskan kami, membentuk kami sehari demi sehari untuk bisa semakin serupa dengan Kristus. Kami sadar Tuhan kami butuh pertolongan Tuhan. Kami sadar Tuhan kami butuh anugerah Tuhan, dan kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa memiliki pikiran yang benar, kami bisa memiliki pertobatan yang sejati di dalam Kristus saja. Peliharalah iman kami Tuhan, tolonglah hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.